Pemirsa Hotshot spesial SCTV, setelah Ria Ricis yang datang ke Cianjur, kemarin giliran Natalie Holscher yang turun tangan langsung hingga ke tenda-tenda pengungsi. Meninggalkan ibu kota Jakarta, Natalie menggunakan mobil mewah warna putih melaju ke Cianjur. Begitu mendekat ke kabupaten yang Senin lalu diguncang gempa bermagnitudo 5,6 itu, Natalie mulai mengarahkan kameranya. Suaranya terdengar sangat prihatin melihat jalanan longsor hingga reruntuhan bangunan. Kedatangan wanita berusia 29 tahun itu ingin ikut memberikan simpati kepada para korban sehingga langsung mendatangi sejumlah tenda pengungsian. Ya. Allah, ini longsor ya Allah. Sampai di salah satu tenda, Natalie tampak langsung duduk di atas terpal berkumpul dengan para pengungsi. Seluruh aktivitas yang dibagikan di akun sosial medianya itu menunjukkan kedekatan Natalie dengan korban gempa. Setelah membagikan makanan, ia juga terlihat menggendong bayi korban gempa dengan penuh rasa sayang. Ibunda Azam ini terus menggendong sampai bayi korban gempa itu tertidur pulas di gendongannya. Yang penting happy ya. Bukan bu. Gak apa-apa, udah yang kebagian. Yang udah. Kamu nggak mau cium aku dulu? Cium dulu, sini cium dulu. Ini dulu. Ibunya cium dulu. Kalau nggak cium, aku nggak kasih ini. Sun dulu katanya. Tos dulu. Tadi mana nyam itu? Ngantuk tuh. Goyang-goyang tidak enak. Tuh, lihat matanya merem. Senyum tadi. Gini. Hap. Ini ngomong. Kedatangan Natalie sudah pasti memberi manfaat tersendiri bagi korban gempa Cianjur. Mereka mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan mengunjungi para korban yang harus hidup di tenda-tenda pengungsian. Tapi rupanya kedatangan janda satu anak itu tak luput dari cercaan netizen. Salah satu yang nyinyir melihat bahwa Natalie hanya membagikan permen di salah satu tenda pengungsian. Tapi tidak lama di sosial media muncul video permintaan maaf dari seorang wanita yang sudah memberi komentar miring pada Natalie. Kita kan sama-sama semuanya sama rata. Ambil. Ayo ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novira Fika Susanti. Mohon maaf atas komentar yang kurang berkenan kepada Bunda Natalie Holscher. Natalie Holscher hanya satu dari banyak selebriti yang ikut bersimpati kepada korban gempa Cianjur. Kedatangan mantan istri Sule ini sekaligus menjadi hiburan bagi korban yang berada di pengungsian. Namun selain para selebriti, bantuan terus mengalir ke Cianjur. Banyak masyarakat yang menulurkan sumbangan, termasuk yang datang langsung ke tenda-tenda pengungsian. Mereka terlihat membagikan donasi, mulai yang berwujud pakaian hingga makanan serta mie instan. Pihak pemerintah setempat juga mengakui bahwa gelombang bantuan masih terus berdatangan sehingga gudang penampungan sementara mulai penuh. Pihaknya berharap ada kebijakan untuk bisa membuat penampungan-penampungan di tingkat kecamatan sehingga pendistribusiannya juga semakin mudah. Sambil muter di geseran. Punten Bapak, Assalamualaikum. Kumaha Bapak? Alhamdulillahnya Bapak.
Bapak teh terdamang, Pak. Nyata sakit kita stroke. Oke pemirsa, selamat sore. Kami berada di Kampung Pojok, RT 4, RW 6, Desa Mayak, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Cianjur. Inilah keadaan suasana pasca gempa Cianjur. Inilah warga-warga RT 04 ya pemirsa, kami akan memberikan bantuan. Oke pemirsa, inilah tenda pengungsian atau tenda darurat yang berada di RT 01 RW 06 Cianjur. Inilah dari pihak kami akan memberikan bantuan itu semakin banyak dari berbagai pihak, alhamdulillah. Nah, ini kan ada persoalan penumpukan di gudang, sehingga tadi kami berkonsultasi dengan pihak PNBB untuk dapat dipertimbangkan bantuan itu langsung ke kecamatan asal terdaftar, dan nanti tim yang menerima di sana itu juga distribusinya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ini bisa diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di tingkat kabupaten. Guncangan gempa 5,6 skala Richter yang meluluh lantakan Cianjur menyisakan banyak cerita, termasuk kisah haru dari mereka yang selamat dari mara bahaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kisah penyelamatan balita di daerah Cugenang, Cianjur bernama Salmatul Sada. Ia ditemukan selamat dari reruntuhan puing rumah dalam kondisi berpelukan dengan adiknya saat gempa terjadi Senin siang. Kisah lain yang juga dibagikan adalah ditemukannya balita yang selamat meski sudah terkubur di antara reruntuhan bangunan. Video saat bocah itu ditemukan viral di sosial media. Ia tampak lemah digendong oleh seorang pria berbaju seragam polisi. Tamu yuk, turun sini yuk. Yang terbaik buat korban Cianjur, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sedih banget, anakku mungkin teman-teman ada yang kemarin lihat berita anakku psikoris asma aja, rasanya it breaks my heart gitu ya. Apalagi kalau misalnya kejadian seperti itu, nggak tahu gimana perasaan ibunya, tapi yang pasti aku mendoakan semoga diberikan kekuatan. Sejumlah kisah, mulai dari yang haru, sedih, hingga duka, terus terjadi di Cianjur. Kondisi korban gempa juga masih sangat memprihatinkan. Sementara jumlah korban meninggal terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga kemarin tercatat ada 310 korban jiwa. Angka itu kemungkinan akan terus bertambah karena masih ada 24 orang yang dinyatakan hilang. Kemarin itu 272, yang hilang 39. 39 itu kemarin saya katakan 7 warga yang melintas, 32 warga Cugenang. Ternyata Pak Joshua nyari
Bukan dapat 7 yang pelintas itu, 9. Ya memang makanya himbauannya, ya kita kan nggak ngerti nih yang pelintas nih, identitasnya nggak jelas nih. Khawatir masih ada gitu loh. Tapi yang sudah jelas ini 32. Nah berarti kan yang 7 jadi 9. Nah yang 32 baru ketemu 8. Jadi sekarang masih hilang 24. Akhirnya karena harusnya 289, apa tadi? Berarti nambah menjadi 310. Prinsipnya sampai dengan orang terakhir tidak ada penurunan apapun, kekuatan, semangat, sarana prasarana, ya. Ingat kita sebagai bangsa ini keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, itu yang kita pegang, ya. Gempa dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Cianjur memang masih menjadi duka massal. Sejak gempa besar yang membuat Cianjur porak-poranda pada Senin 21 November 2022 itu, gempa-gempa kecil masih sering terjadi. Hingga kemarin tercatat ada 248 kali gempa susulan. Itu yang membuat pihak BMKG mewanti-wanti masyarakat Cianjur untuk terus berhati-hati. Apalagi gempa susulan terakhir memiliki kekuatan yang cukup besar, 4,1 magnitudo. Tadi malam memang 4,1 ya. Mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh lah itu. Secara teoritis setiap terjadi gempa besar itu akan terjadi gempa susulan. Gempa susulan itu tentu bervariasi, ada yang lebih besar, lebih kecil, tetapi kecenderungan itu akan terus mengecil. Tapi perlu diasumsikan bahwa tidak terjadi gempa, tetap ada gempa, tapi kecil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.